Para pemirsa CNBC dimanapun Anda berada, pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati. Biasanya dalam CNBC Indonesia Outlook sebelumnya saya selalu berdiskusi dengan seluruh anggota dari KSSK atau Komite Stabilitas Sektor Keuangan. Tapi kali ini secara khusus saya hanya akan berdiskusi dengan Ibu Sri Mulyani. Kenapa? Karena banyak isu yang menjadi pertanyaan masyarakat yang perlu pendalaman. Dan ini merupakan hal-hal yang diminta oleh para pemirsa CNBC. Jadi selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Pak Khairul Tanjung. Alhamdulillah selamat atas pernikahan putrinya. Terima kasih, terima kasih. Bu Ani, kita telah mengalami pandemi 2 tahun. Banyak masalah yang kita hadapi dan kita pada awal pandemi mengalami yang namanya krisis. Pertumbuhan kita negatif bahkan berlangsung cukup lama. Dan kita juga pernah berdiskusi bahwa pandemi ini itu ternyata berbeda krisisnya dengan krisis 98. Krisis 98 itu krisis konglomerat. Sementara pandemi COVID ini membuat krisis kepada kelompok menengah bawah. Dalam sektor usaha, UMKM yang kena lebih parah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, melihat kenyataan seperti ini, sekarang tentu pelan-pelan sudah mulai ada perbaikan. Nah, Bu Ani bisa sampaikan dulu kira-kira kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini itu seperti apa? Silakan Bu Ani. Terima kasih Pak Khairul Tanjung. Dunia menghadapi pandemi, jadi ini tidak hanya Indonesia dan itu telah menyebabkan suatu perubahan di dalam cara masyarakat berinteraksi. Banyak hal yang memang fundamentally berubah karena pandemi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Khairul Tanjung adalah ancaman di bidang kesehatan yang langsung kepada keselamatan jiwa. Dan oleh karena itu di dalam menanganinya memberikan dampak kepada ekonomi dan sosial. Ekonomi dunia mengalami kontraksi 3,1% tahun 2020. Kita di bawah itu, kita hanya di bawah 2,7%. Nah, kalau kita lihat ekonomi Indonesia tahun 2021, yaitu tahun kedua sesudah pandemi, maka Indonesia juga sudah mulai pulih. Dunia juga pulih dalam hal ini, tapi tidak merata. Ini yang sering dibicarakan di forum G20. Kenapa tidak merata? Karena kalau 2020-2021 akses kepada vaksin itu tidak merata. Jadi negara yang punya akses vaksin bisa lebih cepat recover-nya. Nah, dalam konteks ini, karena ini adalah sebuah ancaman kesehatan dan jiwa dan oleh karena itu disebutkan tadi yang mendapatkan pengaruh paling berat justru pada masyarakat menengah bawah. Maka di dalam strategi Indonesia untuk menghadapi pandemi pertama tentu harus masalah kesehatannya. Oleh karena itu Indonesia termasuk negara pertama yang ingin mengakses vaksin. Entah itu produksi dalam negeri maupun luar negeri, kita invest di dalam lembaga-lembaga riset untuk bisa menemukan vaksin Indonesia. Dan juga kita mensecure untuk mendapatkan suplai vaksin. Kita termasuk negara besar pertama yang bisa melakukan vaksinasi. Makanya kita lihat pemulihan ekonomi 2021 bisa berjalan. Di sisi lain, kita juga melihat masyarakat menengah bawah itu tekanannya luar biasa. Makanya kalau kita lihat paket pemulihan ekonomi tahun 2020 yang mencapai 550 triliun, kemudian 2021 mencapai lebih dari 700 triliun, itu mayoritas adalah untuk bantuan sosial. Social protection. Dan juga membantu UMKM. Karena ini yang menjadi sangat-sangat penting. UMKM itu dari sisi akses kredit, subsidi terhadap suku bunganya, dan juga berbagai program-program lain yang sekarang sedang dirintis. Ini tujuannya adalah mereka bisa pulih kembali. Setiap sektor berbeda kecepatan pemulihannya. Karena tadi, kalau seperti transport, hotel, restoran agak lag behind. Kalau yang seperti manufaktur cepat, namun yang menarik di Indonesia, Pak CT, sektor perdagangan kita itu ternyata cukup resilient. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak CT, sebagian beralih ke digital.
Sehingga mereka masih bisa akses terhadap market. Antara demand dan supply masih bisa ketemu melalui teknologi digital. Sehingga kita lihat sektor perdagangan itu even tahun 2021 pada saat kita dihadap dan dihantam oleh Delta varian, itu pertumbuhannya cukup resilient. Sampai sekarang juga tumbuh. Kuartal terakhir kemarin 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah menembus di atas 5% lagi. Kita berharap tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi akan tetap solid. Tentu waktu itu kita lihat ada Omikron mulai datang dan sekarang turunan Omikron juga. Namun kalau vaksinasi bisa tercapai 70% sebelum pertengahan tahun ini dan booster juga sudah sekarang diberikan kepada lebih dari 6 juta orang dan kita juga mengencourage masyarakat untuk melakukan vaksin booster, maka kita bisa pandeminya tetap jalan berubah menjadi endemi dan ekonomi tetap berjalan. Aktivitas sosial itu tetap bisa dijalankan. Ini yang kemudian akan membuat degup ekonomi kita itu lebih sustainable. Namun suasana pemulihan ekonomi itu nggak biasa Pak CT. Pak CT tadi lihat di belahan dunia lain terjadi konflik Rusia, Ukraine yang menyebabkan spillover ke seluruh dunia. Yaitu kenaikan harga-harga komoditas. Kenaikan harga komoditas sebetulnya sudah mulai muncul karena pemulihan ekonomi mengalami disrupsi dari sisi supply-nya. Tadi disebutkan karena pandemi orang berubah. Labor supply di negara maju itu shortage, kekurangan. Sehingga upah meningkat. Inflasi dari sisi distribusi dan labor menyebabkan kemudian memunculkan peranan dari Bank Sentral yang makin hawkish. Tadi malam Jeremy Powell mengatakan dia akan benar-benar menangani inflasi di Amerika yang sudah mencapai di atas 7%. The worst dalam 40 tahun terakhir. Nah ini menimbulkan dampak lagi. Kalau inflasi tinggi, suku bunga tinggi, pasti akan mengerem investasi. Dan ini berarti momentum pemulihan ekonomi bisa terpengaruh. Konsumsi tergerus oleh inflasi, investasi tergerus oleh interest rate yang tinggi. Oleh karena itu di dalam kita mengelola ekonomi, kita harus terus melihat based on evidence dan lihat kepada proyeksinya. Kalau evidence-nya menunjukkan bahwa masyarakat bawah yang terkena, maka tools dari fiskal APBN harus berpihak kepada mereka. Makanya kita melakukan alokasi refocusing belanja. Waktu itu 2020 tuh belanja-belanja capital turun drop. Dipotong atau ditunda. Sebetulnya kita nggak mau memotong karena nanti akan jadi mangkrak, jadi ditunda. Kemudian dialirkan kepada kelompok masyarakat menengah bawah. 2021 sudah relatif bagus, catching up lagi. Jadi mengejar tadi penundaannya sehingga capital spending kita cukup tinggi tahun 2021. Ini yang menyebabkan pemulihan ekonomi terjadi. Nah sekarang strategi kita harus semakin diseimbangkan. Bagian dari masyarakat dalam pemulihan ekonomi kita sebetulnya sudah menciptakan 2,67 juta kesempatan kerja baru. Jadi dalam hal ini pengangguran sudah mulai menurun lagi. Tadinya sudah di atas 7%, dari sekitar di bawah 5% menjadi di atas 7%, turun lagi sekarang di sekitar 6,7. Kalau kita lihat dari sisi pemulihan ekonomi dalam pengurangan kemiskinan juga sama. Dari tadinya gara-gara pandemi kemiskinan naik di atas 10%, 10,2%, sekarang sudah turun lagi di 9,7%. Ini menggambarkan bahwa pemulihan ekonomi kita relatif bisa create job dan mengurangi kemiskinan. Sekarang Presiden Jokowi ingin kemiskinan ekstrim difokuskan. Ada 212 kabupaten yang menjadi perhatian karena mereka kemiskinan ekstrimnya paling besar. Ini yang harus kita sekarang turunkan dalam 2 tahun ke depan. Seluruh program pemerintah, baik itu dari sisi ekonomi, bantuan desa, sampai kepada transfer ke daerah ditujukan untuk bisa membantu mereka untuk bisa mengurangi kemiskinan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak CT ya, mengenai pemulihan ekonomi yang berbentuk K tadi. Yeah. Karena yang kaya makin kaya, tapi yang di bawah ini makin tertekan. Ini hanya bisa dikoreksi menggunakan instrumen-instrumen kebijakan yang berpihak kepada masyarakat di bawah. Instrumen APBN menjadi sangat penting. Waktu kita mendapatkan windfall karena kenaikan harga komoditas, sebagian dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk tadi bantuan sosial atau dalam hal ini berbagai langkah-langkah seperti penciptaan kesempatan kerja. Oke,
Bu Ani sudah menyampaikan secara general ya semua yang disampaikan. Sekarang kita coba menggali lebih detail lagi. Kita ini Bu ya karena harus mengeluarkan uang pemerintah ya khususnya pada tahun 2020 ya dan 2021 seperti dana pemulihan ekonomi, dana perlindungan sosial. Sementara pada waktu itu revenue-nya pemerintah itu sangat terbatas, ya akibatnya terjadi defisit lebih daripada apa yang normalnya ada sehingga diperlakukan perubahan undang-undang untuk melakukan dengan defisit. Nah sehingga utang kita bertambah dari di bawah 30% debt to GDP menjadi lebih dari 40% debt to GDP. Tapi fenomena ini bukan cuma fenomena Indonesia. Betul. Seluruh negara itu melakukan itu. Tapi para pengamat ya selalu meributkan ya Menteri Keuangan tukang utang gitu ya. Nah, ini gimana Ibu menjelaskan fenomena ini ya dalam bentuk yang lebih simpel, lebih realistik begitu. Ya. Jadi sebagai bendahara negara tentu kita dihadapkan pada pilihan. Uang negara atau keuangan negara itu instrumennya, cara, ini alat untuk kita mencapai tujuan negara. Ya. Tujuan negara kita sesuai dengan undang-undang mencapai masyarakat adil makmur, aman, dan juga menjadi negara yang makin maju. Nah instrumen ini pada saat dunia dihadapkan pada shock yang sangat besar seperti pandemi, banyak negara yang penerimaannya juga drop sangat tinggi. Indonesia waktu itu penerimaannya juga drop 18%. Kenapa penerimaan drop? Ya karena dunia usaha berhenti saja ya. Pak CT merasakan sendiri sebagai pengusaha dalam hal ini. Sementara kita dihadapkan pada pilihan kalau penerimaan kita turun, sementara rakyat dalam suasana ancaman. Ancaman kesehatan, ancaman PHK, ancaman sosial, ekonominya akan ambruk. Bahkan sektor keuangan bisa mengalami krisis kalau ini tidak diberhentikan. Maka walaupun instrumen APBN mengalami ancaman, dia harus hadir untuk bisa menyetop tadi ancaman-ancaman ini, kalau tidak domino ini akan ambruk semua. Caranya gimana? Ya walaupun kita defisit, drop, kita masih bisa berhutang, tapi ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan sosial. Makanya kita mengatakan defisit kita bisa di atas 3%, tadinya tidak boleh di atas 3%, dan ini masih di bawah 60% total dari utang negara yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Makanya dalam Undang-Undang 2 Perpunya Bapak Presiden nomor 1 2020 hanya menyebutkan defisitnya lebih dari 5%, tapi kita tidak mengotak-atik yang 60% nih Pak Cite. Dan kita menggunakan space itu untuk tujuan tadi. Yang diancam siapa di dalam shock ini? Rakyat dulu. Dari keselamatan jiwa mereka. Makanya kita gunakan untuk kesehatan. Itu naik luar biasa tinggi dari 2020 ke 2021. Dari mulai untuk menyelenggarakan untuk kapasitas fasilitas kesehatan. Kita lihat ya, bahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, semuanya rumah sakit di-upgrade. Kita membuat berbagai tempat isolasi. Rasanya sekarang masyarakat udah nggak connect, udah lupa gitu. Padahal waktu itu yang namanya kita tuh ngitung bed berapa dibutuhkan. Saya yakin semua orang juga merasakan ketegangannya. Dan itu kita upgrade semuanya. Kemudian dari mulai PCR, alat pelindung diri, sampai kepada kemudian ventilator dan vaksin. Itu semuanya diadakan oleh pemerintah. Di dalam rangka tadi untuk melindungi rakyat. Sehingga itu anggarannya itu bisa mencapai yang pertama disediakan 75 triliun, terserap hanya sekitar 55, 2021 itu melonjak di atas 200 triliun. Kenapa? Karena masyarakat yang terkena COVID masuk rumah sakit dibayar pemerintah. 200 triliun lebih, 220 triliun lebih untuk menangani semuanya ini. Itu adalah instrumen APBN untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Yang kedua, masyarakat kehilangan pekerjaan atau dalam hal ini jam kerjanya turun sehingga pendapatan mereka turun. Maka kita melapisi mereka dengan bantalan sosial. Semua dikonversi.
PKH 10 juta, 18,8 juta sembako, ditambah 10 juta di atas lagi yaitu bantuan langsung tunai waktu itu hanya untuk Jakarta dan sekitarnya, terus kita perluas ke seluruh Indonesia. Pedagang usaha kecil menengah diberikan bantuan cash langsung 2,4 juta. Kemudian kita juga memberikan bantuan sampai kepada level desa. Jadi dana desa dikonvert menjadi bantalan-bantalan sosial. Jadi Pak CT kalau kita lihat bantalan sosial itu mulai dari desa, PKH, sembako, BLT tunai, usaha kecil dan bantuan subsidi upah untuk orang yang pendapatannya di bawah 5 juta. Itu kita melakukan dalam suasana yang immediate, langsung harus dilakukan. Dan kemudian kita fokus ke usaha kecil menengah dibantu lagi dengan kurnya dinaikkan. Subsidi bunganya ditambahkan. Sehingga kita meyakinkan bahwa mereka masih memiliki akses kepada capital. Dan bank-bank kita minta melakukan relaksasi dalam hal ini sampai 2023. Nah ini semuanya tujuannya supaya space-nya masyarakat membesar, bantalannya makin kuat, tapi ada biayanya. Biayanya itulah APBN yang disebut defisitnya. Naik dari tadinya kita pengen 1,76% defisitnya, lonjak jadi 6,1%, kemudian tahun 2021 langsung sudah turun lagi. Kenapa? Karena dengan pemulihan ekonomi penerimaan negara melonjak lagi. Jadi kalau kita lihat orang mengatakan kenapa utang? Ya karena kita bisa mendapatkan penerimaan waktu ekonomi pulih kembali. Itu yang dipakai untuk membayar kembali utangnya tadi. Jadi kalau kita lihat dari penerimaan negara drop 18, naik lagi sekarang ini, tahun lalu di atas 20%, tahun ini 2 bulan pertama penerimaan kita di atas 30% Pak CT. Jadi ini yang menggambarkan bahwa APBN itu tools, pada saat dibutuhkan ya dia harus kerja keras, pada saat dia kemudian sudah mulai bisa sehat dia harus menyehatkan diri. Nah mengenai utang 40% atau 41%, di dunia ini sekarang anggota G20 kalau dilihat Pak CT nggak ada yang utangnya serendah kita. Mungkin ada Saudi Arabia, beberapa yang sangat kecil atau tidak terlalu kecil juga, padahal mereka luar biasa pendapatan dari sumber daya alamnya luar biasa besar. Namun kalau kita lihat negara-negara emerging dari mulai India, kemudian kita lihat advanced country Amerika, Perancis, Inggris, even Jerman, itu semuanya sudah di atas 60 bahkan ada yang di atas 100%. Jadi kenapa kok mereka tetap bisa jalan ekonominya pulih? Ya karena memang APBN-nya dijadikan tools dan kemudian membuat ekonominya balik, ekonomi aktivitas muncul, maka kemudian mereka mendapatkan penerimaan. Satu hal lagi untuk hal ini, dunia semua menteri keuangan ini sekarang semuanya juga harus menyehatkan APBN-nya karena kerja keras. Jadi di G20 ini menteri-menteri keuangan pada saling lihat bagaimana cara kita merecover APBN kita. Makanya ada Global Taxation Agreement. Karena mereka tahu tax itu bisa evade, bisa mereka menghindari dari suatu jurisdiksi. Amerika saja merasakan gitu. Banyak perusahaan-perusahaan besar, farmaceutical, digital, mereka pindah ke Irlandia yang pajaknya rendah. Dan oleh karena itu kita bilang loh kalau caranya mereka bisa petak umpet gini kan nggak betul, nggak fair ya. Dibikinlah minimum. Makanya dibuatlah sekarang Global Minimum Taxation. Tujuannya untuk menghindarkan para wajib pajak bisa pindah-pindah ke negara dengan pajak yang lebih rendah. Ini adalah untuk keadilan karena semua negara memiliki tanggung jawab kepada rakyat dan ekonominya untuk membangun infrastruktur, untuk menjaga keamanan, untuk menciptakan berbagai institusi yang bisa membuat pendidikan, kesehatan yang bisa membuat rakyatnya menjadi baik. Kalau mereka nggak mendapatkan pendapatan negara dan pendapatan negaranya bocor terus keluar dalam bentuk penghindaran pajak yang nggak adil namanya. Itu yang sekarang ini menjadi salah satu capaian dari G20 adalah Global Taxation Agreement. Nah, ini yang akan kita lakukan. Kita tidak hanya rely on global, Pak CT. Di dalam negeri kami juga melakukan reform perpajakan. Kita membuat undang-undang HPP, di mana kita mengubah seluruhnya dari ketentuan umum perpajakan, PPH, PPN, bahkan pajak karbon kita masukkan di situ supaya Indonesia itu memiliki fondasi APBN fiskal keuangan negara yang sehat. Kenapa? Ini bukan untuk
tujuan satu periode ini adalah untuk Indonesia selamanya. Indonesia hanya bisa maju menjadi negara yang makmur, adil kalau APBN keuangan negaranya sehat dan adil tentunya dalam hal ini. Ya, para pemirsa, khususnya para pelaku ekonomi, Bu Sri Mulyani kali ini menjelaskan secara sangat simpel, ya, praktikal ya tentang hutang. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban pada teman-teman semua. Ya, tidak perlu terlalu khawatir karena sebentar lagi hutangnya turun secara persentase debt to GDP karena kita mendapatkan income yang lebih khususnya karena peningkatan harga daripada komoditas. Bu, terkait dengan harga komoditas. Ini harga naik semua ya bahkan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah kita ya, itu kan menghasilkan keuntungan di satu sisi. Ya. Ibu dapat pajak lebih karena perusahaan-perusahaan khususnya di sumber daya alam dapat untung luar biasa. Betul. Ibu dapat pajak lebih, dapat PNBP lebih, ya semua segala macam sehingga tadi ya dua bulan sudah surplus 30%. Ya, alhamdulillah. 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 Tapi di lain sisi, ibu kan juga memahami kenaikan daripada harga komoditas pasti memacu kenaikan daripada end consumer product. Ya, kita tahu minyak goreng baru ini ya ribut nggak selesai-selesai. Ya, lalu kita tahu juga tahu, tempe, ya soal kedelai. Ya, kita tahu nggak tahu ini soal BBM, ya soal batu bara, soal banyak semua. Ya, saya kebetulan kan di industri retail. Kemarin dapat laporan ibu daging sudah mulai shorted karena harga naik. Ayam itu harganya naik luar biasa bukan karena, tapi petaninya nangis. Kenapa? Karena pangannya yang naik luar biasa. Nah, ini kan menjadi satu permasalahan. Di satu sisi kita mendapatkan benefit, di sisi lain kita jadi punya masalah. Nah, di sini kan pemerintah faktor tadi, ya APBN bukan cuma instrumen fiskal, tapi juga instrumen keadilan. Nah, tentu kan akan mulai masuk kepada subsidi-subsidi. Pasti BBM subsidinya melebihi, listrik melebihi, ya yang lain-lain semua segala macam. Nah, bagaimana Menteri Keuangan itu melihat ini dan strateginya untuk mengatasi ya? Ini kan termasuk bantalan juga. Bantalan, betul. Ya, nah, betul. gimana Ibu melihat ini? Iya, Pak CT udah pernah jadi Menko juga, jadi tahu betul ya pilihan-pilihan kebijakannya itu. Pertama, kalau pemerintah punya resource itu bagus, dalam artian ya kita gunakan untuk apa. Memang fenomena hari ini luar biasa, extremely luar biasa dalam hal ini. Karena kenaikan-kenaikan tadi harga komoditas pertama dipacu karena pemulihan ekonomi tadi, supply disruption udah naik, ditambah sekarang dengan perang di Ukraine yang menyebabkan komoditas mengalami spillover kenaikan yang sangat ekstrim. Seperti batu bara bahkan pernah mencapai 400 ya dalam hal ini. Dan CPO kita naik, nikel naik, oil dan gas naik semuanya. Kedelai naiknya juga karena ada faktor climate change. Di Brazil terjadi gagal panen karena adanya musim kering yang terlalu lama. Jadi ini kayak semacam perfect storm. Kalau melakukan badai ketemu semuanya ketemu nih. Semua. Ya, ada masalah geopolitik, security, kemudian muncul ke komoditas. Dan pada saat ekonomi baru tertatih-tatih mau pulih dari pandemi, belum kuat banget. Dalam situasi banyak negara fiskal space-nya udah mentok. Tadi ada yang utangnya sudah di 100% dari GDP. Jadi banyak negara sekarang dihadapkan pada fenomena apa yang bisa digunakan. Untuk Indonesia tentu kita akan mengatakan market shock ini kalau komoditas untuk oil dan gas dan listrik itu adalah administered price. Pilihannya adalah kalau kita shock dari kenaikan bahan bakunya ini di pass over ke masyarakat, diteruskan ke rakyat, naiknya tinggi langsung jeblok semuanya konsumsinya. Maka sampai hari ini listrik nggak naik. Mungkin kita melakukan beberapa langkah seperti PLN, melakukan mereka yang tidak masuk di 450 harus masuk ke 900, yang 900 VA harus naik ke atas. Itu lebih mencerminkan keadilan, bukan karena shock tadi. Kemudian juga fuel price.
BBM kita nggak naik. Pertamax sih sudah terkena karena dia memang seharusnya tidak. Dan itu adalah kelompok masyarakat kaya yang mengkonsumsi. Tapi Pertalite belum diubah. Premium udah hilang sekarang ya. Nah ini yang menyebabkan nanti kita tahu bahwa akan membayar kompensasi ke Pertamina karena mereka nggak naik. Jadi APBN sekarang ngitung berapa penerimaan nambah dari komoditas, berapa belanja akan ditagihkan ke kita kalau ini belum di pass over. Dan nanti struktur APBN-nya tetap akan sehat nggak? Kalau makanan itu lebih rumit lagi. Karena kalau mensubsidi melalui komoditas, seperti tadi harga listrik, harga minyak, itu kan suppliernya cuma monopoli, cuma satu yaitu lah, PLN dan sama Pertamina. Kalau yang ini produsennya banyak sekali. Dan kemudian distribusinya juga terpencar di lebih dari 30.000 market. Jadi yang untuk ini pendekatannya adalah bagaimana sekarang kita menaikkan bantalan sosial kepada kelompok penerima. Mungkin tidak semuanya terlindungi, tapi itu yang akan dilakukan supaya masyarakat paling tidak daya belinya masih bisa diberikan persis waktu pandemi, syoknya adalah kehilangan kerjaan. Kalau sekarang mereka mulai mendapatkan pekerjaan, tapi syoknya sekarang dari daya beli. Jadi ini adalah syok yang akan diberikan tambahan dalam bentuk bansos. Kemarin beberapa kali kita sudah rapat untuk pertama bansos dipercepat. Jadi yang 3 bulan dibayar di depan, 3 bulan dibayar di depan. Tentu ini 10 juta, 18,8 juta tidak mengcover seluruh rumah tangga di Indonesia. Kelompok menengah tentu akan mengalami masih tekanan yang cukup berat dalam situasi hal ini. Nah oleh karena itu memang dalam situasi yang sangat ekstrim seperti sekarang ini, kita harus melihat instrumen itu secara lebih teliti lagi. Kalau kita lihat hitung-hitungan secara agregat sekarang ini kan masih terlalu dini ya Pak Cete ya, masih awal tahun ya, Maret ya. Jadi masih ada 9 bulan ke depan. Namun kita harus sudah mulai membuat antisipasi berapa lama perang ini terjadi yang mempengaruhi komoditas penting. Dan dampaknya ke dalam ekonomi Indonesia. Kita sudah melihat diagnosanya, apakah itu dampak komoditas masuk ke dalam purchasing production index kita, harganya naik. Inflasi dari produser sudah lebih tinggi dari inflasi di konsumen di semua negara sekarang ini. Dan saya selama beberapa minggu terakhir ini bicara dengan menteri-menteri keuangan di Eropa, di Amerika, karena sedang menyiapkan untuk G20 meeting di Washington DC. Dan ini terlihat bahwa mereka mengalami kondisi tekanan yang berat dari inflasi yang luar biasa tinggi karena komoditas ini. Kita harus sekarang mulai ngitung berapa lama ini komoditas naik, dampaknya ke APBN kita seperti apa, dampaknya ke ekonomi melalui jalur apa seperti inflasi, dampaknya ke pasar keuangan karena kalau kemudian kita masih ada defisit tahun ini, financing kita aman nggak? Di sisi lain juga interest rate tadi naik. Jadi kita sekarang benar-benar frontnya itu muter Pak. Iya semuanya multi-prong. Tidak hanya pandemi tapi juga dari sisi ketegangan yang menyebabkan spillover. Jadi APBN akan tetap hadir di sini. Apakah dalam bentuk bantalan sosial yang ditambah tadi subsidi-subsidi dari komoditas maupun dari sisi intervensi sometimes ke produksi. Seperti kita batubara DMO. Karena kita ingin supaya PLN produksinya untuk listrik yang berasal dari batubara harus secure. Dan ini kemudian kita harus pastikan, jangan sampai nanti tiba-tiba PLN nggak punya pasokan batubara. Ini akan menimbulkan krisis lain lagi dalam hal ini. Maka dibuatlah DMO, sama seperti CPO kita juga membuat DMO. Untuk menjamin bahwa supply untuk minyak goreng ada di dalam negeri. Dan kita menaikkan pajak ekspornya. Tentu ini akan memberikan pendapatan untuk negara, tapi ini dikembalikan lagi untuk berbagai intervensi kebijakan tadi. Jadi memang ini masa-masa yang pasti masyarakat mengalami goncangan. Kita melihat ini adalah suatu masa yang sulit sekali. Masyarakat mengalami goncangan, kita mencoba mengurangi goncangan melalui policy terutama penggunaan APBN itu. Kan Ibu tadi sebut komoditas berapa lama gitu naiknya ini ya. How low can you go gitu ya. Berapa lama? Nah prediksi Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan?
Ya saya beberapa kali sekarang ini kan diskusi dalam G20. Kalau yang berantem aja nggak tahu kapan berakhir, masa kita yang nonton tahu kapan berakhir? Jadi kan artinya kita tanya apakah dari Eropa, Amerika atau Rusia, do they know when this is going to end? Jadi para pemirsa di rumah ya, ini tadi analogi yang paling baik ya. Kalau yang berantem aja, yang perang nggak tahu kapan akhirnya, ya apalagi kita yang nonton. Jadi still big question mark ya. Tapi kita harus tetap membuat berbagai skenario untuk menjaga. Tidak berarti kalau question mark kemudian kita helpless dan hopeless ya dalam hal ini. Tidak berdaya dan tidak punya harapan, enggak juga. Kita tetap membuat berbagai skenario. Seandainya ini 6 bulan, kemudian harga komoditas turun ke normal lagi, atau kalau ini 12 bulan. Dan bentuknya akan seperti apa? Ending game-nya itu dalam artian pasti akan mempengaruhi. Karena kalau ekonomi Rusia dan Ukraine dua-duanya adalah produsen minyak, wheat yang sangat penting, sunflower even in this case, itu pasti mempengaruhi nanti ke CPO, kemudian berbagai komoditas energi kita juga. Oke, Bu, kan kita tadi bahas harga komoditas naik, harga end consumer naik, ya inflasi nggak bisa dihindari, ya itu kan akan terjadi. Tadi sudah disampaikan Amerika 40 tahun terakhir paling tinggi 7,9%. Betul. Ya, bukan sama orang Amerika yang shock, kita pun shock. Amerika negara maju bisa 7,9%. Nah, tentu akibatnya kan suku bunga akan naik. Nggak bisa dihindari. Nah, suku bunga naik, kan Ibu punya Sun. Ya, berarti bunga yang dibayar untuk surat utang negara juga menjadi lebih besar. Kan pengaruhnya nanti pasti ke APBN. Pengaruhnya nanti kepada debt service rasionya. Betul. Nah, apakah mau di roll out, ibaratnya itu utang dan bunga dibayar dengan utang baru, ya, ataukah bunganya dibayar, ya, pokoknya saja yang di roll over, atau bagaimana? Ini kan menjadi challenge. Nah, karena debt service ratio kita pasti tadi kan butuh bantalan sosial, butuh pemulihan ekonomi, butuh ini. Nah, how you can manage this? Ya kalau istilahnya Pak CT ya, kita ada di dalam sebuah suasana di mana semua moving, semua bergerak gitu ya. Jadi kalau kita cuman melihat gerakan-gerakan, kita bisa pusing sendiri dan nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi memang ini membutuhkan suatu pertama adalah analytical untuk melihat apa yang paling penting dan mana yang harus diselamatkan untuk bisa masa depan Indonesia gitu ya. Karena memang guncangan ini kan sangat ekstrim, sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu di dalam strategi APBN kita tadi, Tuhan itu juga alhamdulillah ya, Indonesia itu maha adil pada Indonesia. Tadi saya katakan Tuhan tidak akan pernah mencoba umatnya lebih daripada kemampuannya. Dari kemampuannya, saya juga percaya itu. Jadi kita dalam hal ini melihat waktu 2020 memang shocknya gede, kita defisitnya tinggi. Kita mengatakan 3 tahun kita jaga defisit untuk turun lagi ke 3%. Ini tujuannya adalah supaya tadi exposure Indonesia terhadap utang menurun. Pada saat kemudian muncul tantangannya adalah dalam bentuk interest rate yang tinggi. Jadi kalau tahun lalu saja kita defisitnya sudah bisa turun ke 4,6 hanya dalam waktu setahun, lebih dari 1,5% dari GDP, dan kemudian tahun ini kita berharap akan lebih turun lagi karena tadi ada windfall profit maupun belanja yang kita tetap jaga, refocusing tetap kita lakukan. Mana yang paling penting? Karena kalau semuanya pengen belanja ya nggak bisa juga kan Pak CT. Jadi harus ada prioritas sama seperti tahun 2020, 21, 22 ini. Sehingga kita akan bisa ada space yang dipakai untuk mengurangi exposure utang itu. Di sisi lain tahun ini kita masih ada SKB dengan Bank Indonesia. Selama 3 tahun ini Bank Indonesia melakukan gotong royong dengan pemerintah menghadapi situasi burden sharing. Dari mulai mereka menjadi standby buyer sampai mereka melakukan private placement untuk yang khusus mengenai masalah bantalan sosial dan kesehatan. Nah ini memberikan kita space. Di sisi lain juga Indonesia masih bisa punya pilihan pinjaman tadi tidak melalui market di mana suku bunga naik berarti yieldnya naik, harga jatuh.
kita coba mengurangi. Tahun lalu kita sudah mengurangi issuance bonds kita. Defisit kita yang tadinya mestinya 1.000 triliun turun menjadi sekitar 800 triliun. Tahun ini kita akan mencoba turunkan lagi. Kemarin kita sudah hitung-hitungan paling tidak 100 triliun kita bisa turunkan lagi. Mungkin bisa lebih. Nah ini membuat tadi bantalan untuk kita tadi menghadapi shock kalau interest rate-nya naik. Jadi memang ini semua bergerak ya Pak Cete ya. Sehingga kami memang dari sisi Kementerian Keuangan melakukan rapat itu hampir tiap minggu, tiap hari aja ngelihat apa yang bergerak. Termasuk bahkan apakah tadi mengelola utang. Dari sisi mengelola utang ada opsi-opsi. Kalau market sedang bergejolak kita lihat cash kita masih banyak dan kalaupun sekarang masih punya bantalan cash kita akan lihat berapa lama. Penerimaan pajak tinggi banget, penerimaan bea cukai tinggi, PNBP tinggi. Oh masih bisa, jadi kita nggak perlu isu utang di luar negeri dulu. Kenapa? Karena waktu itu mereka sedang panik gara-gara terjadinya perang yang secara mendadak kemudian menimbulkan banyak implikasi. Sekarang orang sudah mulai mendigest. Oh, Federal Reserve sudah bilang begini, perangnya akan begini. Jadi market sudah mulai rationalize lagi. Di situ kita akan muncul harganya akan menjadi lebih jelas. Itu satu, timing menjadi penting. Opportunity akan dilihat secara situasional. Yang kedua, kita akan membuat tadi dari sisi maturity maupun currency mix-nya. Kalau hari ini currency tertentu mengalami tekanan, kita bisa ngambil yang lain. Kita ada yen, kita ada euro, kita ada US dollar. Bahkan dalam hal ini kayak Bank Indonesia, dia juga punya bilateral swap dengan berbagai negara-negara penting. Ketiga, kita juga melakukan waktu kemarin itu suku bunga turun banget Pak Cete. Kami melakukan debt buyback kita. Kita beli yang interest rate-nya tinggi di recycle dengan interest rate yang lebih rendah. Sehingga kita melakukan debt swap atau debt buyback itu untuk bisa mengurangi suku bunga. Bahkan kita negosiasi secara terus-menerus untuk bisa mengurangi exposure. Jadi poin saya adalah pengelolaan keuangan negara dan utang itu dilakukan secara sangat dinamis dengan moving environment yang memang luar biasa kompleks ini. Tapi selama Indonesia punya space, jadi fiscal space kita masih ada. Kalau tadi saya sampaikan, debt to GDP walaupun 40%, itu way below banyak peer group kita. Interest payment kita juga harus dikurangi melalui tadi berbagai macam perubahan maturity, mengubah komposisi dari sisi exchange rate dari mata uangnya, dan juga melakukan debt buyback atau swap bahkan. Dan kemudian kita juga melakukan tadi diversifikasi dari instrumen utang kita. Sekarang kita banyak retail loh Pak CT. Betul. Retail itu artinya yang beli masyarakat kita sendiri. Ya kenapa? Karena suku bunga Sun Ibu lebih tinggi dari suku bunga deposito. Iya, tapi ini kan yang nerima rakyat kita sendiri. Rakyat kita sendiri mendapatkan pendapatan, dia pakai untuk purchasing power. Kalau saya isu utangnya ke luar negeri, yang nerima kan orang luar negeri. Dan itu juga bagian dari pendalaman market kita. Bond market kita itu masih relatif dangkal. Jadi memang kita sekarang melakukan edukasi ke masyarakat, kelompok milenial, ibu-ibu ini mereka betul-betul sekarang menjadi investor yang cukup aktif. Kita cukup amazed juga dengan... Kami pun menjadi agen penjualnya Bu. Exactly, banknya Pak Bank Mega menjadi salah satu yang kita andalkan. Jadi kita memang menggunakan banyak sekali untuk edukasi kepada masyarakat. Supaya masyarakat juga kelompok menengah yang punya, paling tidak tabungan uang sekarang beli Sun itu bisa 500 juta Pak. Betul. Jadi mereka bisa... Oh saya nggak perlu harus punya puluhan juta dulu untuk bisa invest kepada surat berharga negara kita. Dan masyarakat yang inginnya instrumen syariah, kita juga berikan juga yang instrumennya syariah. Jadi kita coba melalui berbagai front lah. Setiap front berkontribusi untuk menambah ketahanan ekonomi Indonesia. Sebelum kita break, tahun ini Bu, kita akan ambil nggak dari Bank Indonesia? Oh sudah ada SKB 3 itu 220. Iya, maksud saya tahun ini akan tetap akan ada. Tetap. Oke. Ini adalah fasilitas terakhir untuk tahun yang kita gunakan untuk 2022. Oke. Enggak, ini pasar kan selalu menanti. Ya. Kalau Ibu ngambil dari Bank Indonesia, artinya tidak akan ada tekanan di pasar. Memang. Pasar menjadi jadi lebih itu bantalan lebih tenang. Menjadi lebih tenang untuk tahun ini paling tidak. Ya, betul. Oke, para pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita yang semakin lama semakin menarik ya. Untuk saat ini kita saksikan pesan-pesan berikut ini.